Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam as-sayyidas sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Ahad malam Masjid Jenderal Sudirman rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, tentu kita dari hati yang paling mendalam senantiasa bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini di tengah-tengah aktivitas kesibukan kita masih diringankan langkah kita dan dilapangkan hati kita untuk mencintai kebaikan-kebaikan. Salat berjamaah, thalabul ilmi, dan nanti kita akhiri pula dengan salat isya berjamaah. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita. Yang kedua, shalawatullah wa salamuhu, mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya pada malam hari ini untuk kita saling bertawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Bukan berarti saya mau menceramai panjenengan atau merasa lebih baik dari panjenengan, sama sekali tidak. Kita ini sama-sama belajar untuk menjadi hamba Allah yang merindukan cinta kasihnya. Ngeten iki kan patos-patos ridhone Gusti Allah. Sambil menunggu final Piala Presiden. Kalau kinten jamaah mriki kan mboten anu nggih, mboten alergi Arema nggih. Nonton Arema niku mboten haram, Pak. Sing gare masalah niku lek maghrib gak salat niku. Ah niku trouble kan teng mriku. Lek bal-balan niku mubah, hiburan niku. Umpami mantun ngaji ngeten niki diagendakan nobar, ndak masalah. Sing dadi masalah pas ngaji teng mriku nobar lah niki. Gaswat niku. Para jamaah rahimakumullah, baru saja kemarin kita merayakan sebuah hari raya yang akbar, yakni hari raya Idul Adha. Dan kebetulan tahun ini 1443 Hijriah ini hari Arafahnya itu bertepatan dengan hari Jumat, sehingga dinamakan itu Haji Akbar. Luar biasa sekali. Ya, walaupun di negara kita ada perbedaan lah, monggo saja, kita tidak usah saling menyalahkan yang kita yakini mana. Kalau kita di Muhammadiyah kemarin itu memang sudah sejak awal berdasarkan perhitungan hisab hakiki yang dipedomani oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, memang 10 Dzulhijjah itu jatuh pada hari Sabtu tanggal 9. Nah, saya tidak akan membahas tentang kurban. Nanti mesti jenengan bedek niku. Cerita Ismail dibelah. Wis tahu. Males mulai dewe-dewe. Saya hanya akan menyampaikan satu hal saja terkait kurban ini, yakni esensi
atau substansi. Faham yang pakai saji nih, esensi nih napa nggih? Kok umpama kelopon niku santen nih. Apa sih yang ingin diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada kita hambanya ini dari ibadah kurban ini, dengan mengambil kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Satu saja yang akan kita ambil hikmahnya, yakni kurban itu adalah kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuktikan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan memberikan sesuatu yang paling kita cintai, kita persembahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya setiap kita adalah Ibrahim, dan setiap Ibrahim punya Ismail. Ismail panjenengan bisa berupa mungkin kendaraan yang baru. Jadi ketika punya kendaraan yang baru, kemudian ini digawe nyedek ten Gusti Allah, napa malah melupakan kita dari Allah. Maka kalau kita baca sejarah sahabat itu luar biasa, Pak. Yang kalau kita tarik kepada situasi terkini, kayak itu cerita yang napa nggih berlebihan, tapi begitulah nyatanya. Ada seorang sahabat itu, kemarin saya sampaikan di pengajian di Masjid Nurul Qayyimah kemarin malam. Seorang sahabat itu karena punya kebun, itu berkebun, kemudian tanpa terasa tiba-tiba waktu asar itu sudah hampir lewat. Belum berakhir, hampir lewat. Ya, katakanlah jam 4:30, jam 5 lah. Tanpa tersadar, loh, lagi lah wis katene maghrib. Maka sejak saat itu dia pegel ten kebon ini, ya iki sing garek ku lali Gusti Allah. Besok pagi dijual itu kebunnya, Pak. Uangnya diberikan Baitul Mal. Panjenengan apa? Termasuk sing ngomong niki. Misalnya ngubahno motor, baru ngono lali. Wah, 4:30 rek sarek. Ngubah motor menit tak dol kon ya. Iki sing garek aku asar telat ya iki. Dan itu terjadi betulan, Pak. Itu memang luar biasa sekali, generasi yang langsung ditarbiyah oleh Rasulullah SAW menjadi generasi terbaik umat ini. Itu yang ingin diajarkan dari ibadah kurban ini. Mboten mek dum-duman sapi tok, daging tok ngoten mboten. Ya itu napa nggih efek samping lah menurut saya itu. Ya, tapi hakikatnya bisakah kita itu menyembelih Ismail kita? Yang Nabi Ibrahim itu dengan, ya kemarin saya ceritakan di pengajian temriki ya, dengan penuh ketaatan kepada Allah itu. Ketika itu yang dicintai oleh Nabi Ibrahim, yang paling dicintai adalah putranya Ismail itu. Nah, itulah hakikat kurban. Sehingga ketika kita sudah bisa mengorbankan sesuatu yang paling kita cintai sebagai bukti cinta kita kepada Allah, kita bisa menyembelih segala sesuatu yang melalaikan kita dari Allah di dunia ini, maka kita akan mendapatkan posisi yang qarib, posisi yang qurbah, dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka para jamaah rahimakumullah, tidak hanya ibadah kurban, sesungguhnya semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selain merupakan ibadah ritual, di balik itu mesti Allah itu ingin mengajarkan nilai-nilai dalam kehidupan kita. Ini yang akan kita bahas, yakni memaknai sholat dalam kehidupan, supaya sholat kita itu sesuai dengan tujuan disyariatkannya sholat. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Al-Quran menyatakan ada loh Pak, sholat itu yang mengantarkan pelakunya justru masuk ke dalam neraka. Surat Al-Ma'un itu bahkan dikatakan sebagai pendusta agama. Itu yang sudah sholat loh Pak, mendai sing mboten sholat. Kadang-kadang saat ini
sing namine salat ini jan disepeleaken tenan. Padahal ini yang menjadi ukuran seseorang di hadapan Allah. Dan nanti sebelum kita ditanya yang lain-lain, Rasulullah dawuh, "Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah." Perkara yang nanti pertama kali akan ditanyakan oleh Allah Ta'ala dari seorang hamba itu adalah sholatnya. In soluhat fasoluha sa'ira amalih. Kalau sholatnya itu sudah baik, maka ini akan bisa membaikkan semua amal-amal ibadah yang lain. Tetapi sebaliknya, wa in fasadat fa fasada sa'ira amalih. Kalau sholatnya sudah rusak, maka rusaklah pula ibadah-ibadah yang lain. Jadi kita itu melihat seseorang itu gampang, Pak. Kita lihat bagaimana dia itu merespon sholat. Ini kemauan. Maka di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza ma'anantum fa aqimus sholah. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Surat An-Nisa 103. Insya Allah mboten supe nggih, masih mboten dicatet nggih. Mboten napa-napa, Pak. Fa idza qadaitumus shalah, maka apabila kamu telah selesai mendirikan salatmu, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan, maka ingatlah kamu kepada Allah dalam waktu berdiri, wa ala junubikum, dan dalam wa ala junubikum, qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa ala junubikum dan dalam keadaan berbaring. Jadi sholat ini diharapkan bisa teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Maka makna khusyuk dalam sholat itu tidak hanya ketika kita melakukan sholat, tetapi efek setelah sholat ini nampak. Nah, kan berbeda, Pak. Sholat sekedar menggugurkan kewajiban dengan sholat yang dipahami maknanya. Maka kata ayat ini, orang itu kalau sudah sholat diperintahkan oleh Allah Ta'ala, fadhkurullaha qiyaman, ingatlah kepada Allah ketika kamu berdiri, wa qu'udan ketika kamu duduk, wa ala junubikum dan ketika kamu berbaring. Artinya ya dalam semua keadaan, Pak. Orang itu kan tidak terlepas dari tiga ini, lek mboten ngateng nggih lungguh, mboten lungguh nggih berbaring, nek mboten tok. Berarti di dalam setiap keadaan kita itu disuruh ingat kepada Gusti Allah. Itu salah satu bentuk dari sholat yang benar. Maka ini yang akan kita pelajari, makna-makna apa sih yang terkandung di dalam sholat itu. Kita awali dulu dari sebelum sholat, yakni yang namanya wudhu. Wudhu ini sudah masuk rangkaian sholat, Pak. Rasulullah bersabda, miftahus sholah al-wudhu. Pembuka sholat itu adalah wudhu. Artinya kalau wudhunya tidak sempurna, maka sholatnya tidak akan sempurna. Rasulullah itu pernah melihat sahabat selesai berwudhu, tangannya sik garing ning sikute. Sampeyan wis wudhu ta? Sampun Kanjeng Nabi, sik garing, balenono maneh. Sampai 3 kali. Berarti kita disuruh untuk menyempurnakan wudhu kita. Insya Allah bahasan wudhu ini masuk bahasan kategori fikih ibadah. Tapi yang jelas wudhunya itu harus sempurna, karena miftahus sholah al-wudhu. Pembuka sholat itu adalah wudhu. Termasuk yang menjadi syarat sahnya sholat adalah bersih pakaian, badan dan tempat sholat dari hadas dan najis. Nah, ini harus kita jaga, Pak, supaya sholatnya itu mengena. Kalau kita sholat sekedar sholat ya nanti tidak akan membawa efek apa-apa.
Ini harus kita tingkatkan. Karena Al-Quran tadi yang menyatakan itu, saya sampaikan, ada sholat yang menghantarkan pelakunya malah menuju ke neraka. Fawailul lil musallin, celakalah. Atau ada yang mengartikan neraka wail. Kan gawat itu, Pak. Untuk orang yang sholat. Siapa itu? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang sholatnya itu lalai. Lalai niku nggih. Sholat mulai takbiratul ihram sampai salam, boten eling Gusti Allah babar belas. Ibu-ibu sholat subuh nih mesti dipikir mriki blonjo masa apa? Allahu Akbar. Iki kok masa apa ya bape arek-arek rada rewel pirang-pirang dina iki. Gawat lek ngoten niku. Salam lijone ya wis prei-prei ae, sembarang ya mundak, blonjone pancet wis ono-ono ae bape arek-arek. Itu jan Allahu Akbar. Kan boten ketemu belas ngoten niku. Yang bapak-bapaknya perkara kantor dipikir terus dalam sholat. Padahal innamal musolli munajin rabbahu. Orang yang sholat itu orang yang menghadap Gusti Allah. Nah, niki monggo ditandani bareng-bareng termasuk sing ngomong niki lho ya. Ya. Karena memang itu penyakitnya sholat itu seperti itu. Kadang-kadang dereng sholat golek kunci glibet bareng sholat Allahu Akbar tak delendi kunci mang ya. Mang prasawi tak cekel Allahu Akbar lha iki apa tak kesak. Aduh niku setan niku anyane ya napa suwe menungso niku lalai dari Gusti Allah. Maka ini yang harus kita seriusi. Sholat ini kita seriusi, Pak, supaya hidup kita berkualitas. Karena Gusti Allah merintah sholat itu bukan hanya untuk besok, tapi untuk sekarang ini. Hidup kita ini akan ditata dengan sholat yang baik. Sholat itu mengandung ajaran kehidupan yang dahsyat, Pak. Itulah makanya Rasulullah itu dawuh wajuilat qurratu aini fis shalah. Hatiku dijadikan tentram ketika aku sholat. Sehingga Rasulullah itu selalu merindukan waktu sholat. Dari zuhur rindu ke asar, asar rindu ke maghrib. Padha kali tiyang mriki. Lek adzan malah, wis adzan yo. Sik tas asarane maghrib. Ya mesti ae asarane jam 5:15. Padahal tidak ada suara yang ditunggu-tunggu oleh orang yang beriman selain suara adzan. Adzan itu kan panggilan Allah. Jadi panggilannya Gusti Allah itu wonten 3, Pak. Ada panggilan sholat, namanya adzan. Ada panggilan haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang ketiga, panggilan kematian. Nah, sadurunge diceluk sing nomor 3 niki ya, monggo napa sing 1 kali 2 niki segera direspon. Karena kalau sudah idza jaa ajaluhum, itu kan panggilan Allah, itu sudah tiba saatnya. Umur itu tidak ada yang tahu kok, Pak, umur manusia itu. Ya. Mungkin panjenengan dulu, saya yang belakangan, kan tidak ada yang tahu. Atau sebaliknya, saya belakangan, jenengan yang dulu. Ya. Artinya persiapkan saja, kita persiapkan. Persiapan menjemput kematian, Pak, ngaji ngeten niki. Loh, ngaten niki kalau dinilai dengan nominal rupiah mahal loh, Pak. Mau ngaji seperti ini, tidak semua orang loh, Pak. Yang diberikan oleh Allah Ta'ala yasrah sadrahu lil Islam. Surat Al-An'am 125 itu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, famay yuridillahu ay yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Siapa yang oleh Allah Ta'ala dikehendaki mendapatkan petunjuk hidayahnya, maka dia itu diberikan hati yang lapang, senang untuk menerima kebenaran ajaran Islam. Karena ngaji seperti ini, Pak, zaman-zaman saat ini tidak begitu diminati. Bahkan ada orang yang ngomong ngaji biyen wis ngono iku ae. Paling ya wis ngono iku ngaji. Sing apik kon gawe, sing elek kon ninggal. Wis iku tok sing ngaji. Kesimpulannya lah iku tok ya. Ada Pak orang bilang seperti itu. Kadang kita sudah ngaji sik di kendoni mbek kancane. Lah opo ngaji-ngajian bareng kok gelem diakali ustaz. Sampeyan sing ngaji lho karo mlebu swarga, masih ngaji ni sregep. Lek wonten kanca jenengan sing ngoten jenengan kula urip jawabane nggih. Sing dijawab sing halus mawon, mboten saya emosi. Iya bener jare sampean, aku sing ngaji gorong karo mlebu swarga. Lah apa maneh dapuramu sing gak ngaji. Ya,
Lha sing ngaji ae urung wis karuan mlebu swarga. Lah wis genah ta. Apa maneh gak gelem ngaji. Lah ngeten kan kita sedang nggih mendaftarkan diri kita, Pak. Sebagai hamba-hamba Allah yang dicintainya Gusti, kula daftar nggih Gusti. Maghrib sampai isya mawon lho. Mboten suwe. Ngaji nggak mboten suwe, Pak. Mau maghrib sampai isya mawon. Makane gak ono ngombe yang gak suwe lho. Dikira gak ngelak lah ya Mas. Pancen gak suwe, mek dilu. Mboten usah, mboten napa-napa. Benjing-benjing mawon. Saya digodokaken kopi nggih. Dadi banyune kakean, genine keciliken. Makane gak umep-umep. Padahal nyun sewu Pak, kula niki statusnya niki tamu termasuk Pak. Tuan rumah yang baik itu kalau ada tamu, satu diantaranya adalah memberi suguhan. Itu sunah Kanjeng Nabi. Nyuguhi dayon niku nggih. Mboten saestu mboten usah repot-repot. Paling mangke metune mak aku ngoten niku. Nah, wudunya kita perbaiki, Pak. Niki wudu diterangaken apa njenengan pun nate nggih wudu nggih. Karena sesungguhnya bahasan kita ini adalah apa? Makna dari bacaan sholat itu nanti akan kita pelajari sehingga sholat kita itu akan pas. Dan saya yakin njenengan sudah ahli ngaji wudu yang benar sudah tahu nggih. Yang penting kita sempurnakan. Nun sewu pun ngantos wudu mek iblik-iblik tok. Apalagi wudu cepet-cepetan. Misalnya niki kerane mek ngene-ngene tok. Bedakan hak wudu sama raup itu bedakan, Pak. Ya. Apalagi ketika wudu ragu-ragu. Pakai nawaitu niku. Kula mboten ngelok nawaitu lho nggih, tapi kan ada bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu. Astagfirullah. Nawait. Gak wudu-wudu. Itulah yang namanya yuwaswisu fi sudurinas. Kadang dibisikkan salah satu godaan orang ibadah itu adalah keraguan-raguan. Makanya setiap ibadah apapun jenengan pirsani itu rukun pertama pasti niat, Pak. Mesti niat. Dan para ulama bersepakat niat itu tempatnya di dalam hati. Adanya kemantapan hati untuk melakukan ibadah karena Allah. Hudurul qalb. Hadirnya hati karena mengharap ridha Allah, itu niat. Nah, ini dulu yang kita tata, Pak. Ibadah apapun saja, kalau niatnya nggak benar sudah nggak diterima. Karena Kanjeng Nabi dawuh innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal ibadah apapun tergantung niatnya. Jadi sesuatu itu yang berat akan menjadi ringan tergantung niatnya. Yang ringan menjadi berat juga tergantung niatnya. Anak muda itu disuruh ngonceng ibunya ke pasar, itu wabot, Pak, padahal ibunya guru. Tapi lek ngonceng pacare, mbok wadon enteng, padahal pacare lemu. Berarti tergantung suasana hati to. Dadi kok kon ibuke mbek ngrutu, wah ibu karo wong seneng, diterno kian, budal jenenge anak. Tapi dengan hati yang berat, akhirnya ya nggak ketemu ganjaran nek ngoten niku. Tapi lek ngonceng pacare, wah cedhek tambah diadono. Lat kono ndek kono macet. Itu tergantung suasana hati. Apapun saja tergantung suasana hati. Lah ibadah itu kalau suasana hati kita itu pas, maka ibadah itu akan memberi dampak yang luar biasa, dahsyat dalam hidup kita nih. Lebih-lebih sholat ini. Baik, tadi saya sampaikan Kanjeng Nabi itu kalau ya sholat itu luar biasa. Dalam satu riwayat Aisyah menceritakan, satu malam saya hendak berbaring tidur, saya lihat suami saya Rasulullah sedang sholat malam. Ini ku kurang lebih kalau di jam itu ya jam 9, jam setengah 10 lah. Pertengahan malam saya terbangun, saya lihat Rasulullah masih sholat juga. Waduh, hebat ini. Wonten apa? Padahal Kanjeng Nabi ini dijamin swarga loh, Pak. Sampai sepertiga malam terakhir saya terbangun, saya lihat Rasulullah masih sholat juga. Kemudian akhirnya Aisyah bertanya, ya Rasulullah, limadha tasna'u hadha wa qad ghafara Allahu laka liyaghfira laka wa huwa ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Kanjeng Nabi, jenengan ibadah kados ngaten sih Kanjeng Nabi.
Padahal jenengan ini kan sudah diberi jaminan ampun oleh Allah. Coba kita perhatikan apa jawabannya Kanjeng Nabi. Nabi itu tidak menjawab, "Loh, jan aku Nabi Aisyah." Ya sungkan tambah umat. Berarti jawabannya ini penting loh, Pak. Karena kalau iya, tapi kemudian beliau menjawab bagaimana? "Ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura." Aisyah, aku kepingin dadi kawulane pangeran sing matur suwun nang Gusti Allah. Semakin aku dikei jaminan, ya semakin aku bersyukur. Lek jaminan itu diberikan pada jamaah bersini, misalnya ono jaminan semua jamaah ini akan diberi ampunan oleh Allah. Menis sembahyang prai, mas oleh free pass. Itulah makanya Rasulullah itu demikian hebatnya. Sampai diceritakan oleh Aisyah hatta tawaramat qadamahu min qiyamil lail, sampai abuh kakinya itu gara-gara sholat malam sampai demikian panjangnya. Podo kali umat nggih podo abuhe, tapi asam urat. Makanya kita itu dengan Nabi itu sebenarnya bedanya tipis kok. Kalau Rasulullah itu sedikit marah, kalau kita sedikit-sedikit marah, kan sedikit bedanya. Kalau Rasulullah itu sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan. Tapi mboten nggih wong kana mangane ning mangane. Wonten. Hebat sekali Rasulullah. Ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Karena Rasulullah merasakan nikmatnya sholat. Tapi wonten tapi ini lho Pak. Kanjeng Nabi maringi contoh. Niku lek sholat dhewean Pak. Lek sholat jadi imam, sholat berjamaah, Rasulullah itu memberikan contoh ojo suwe-suwe. Nah ini tuntunan Rasulullah. Karena pernah terjadi satu riwayat, ada sahabat namanya Mu'ad bin Jabal. Itu ngimami sholat, kemudian jadi geger. Kenapa? Karena rakaat pertama surat Al-Baqarah diselesaikan 286 ayat. Jamaah bueng rame. Rakaat kedua Ali Imran 200 ayat. Ini kok jangan sampai terjadi di sini loh nggih. Ambane mami yo gak apa. Wes cukup kulhu ambek kulhu ele atau. Dan ini dilaporkan kepada Rasulullah. Sahabat bertanya, melaporkan Kanjeng Nabi Muat niku lho kalau ingin mami kesuwen Kanjeng Nabi dadi seru jamaah. Dipanggil oleh Rasulullah, "Ya Muat." Ditanya, "Benarkah cerita itu?" "Nggih Kanjeng Nabi, wong kula niki ngejak sembahyang cek khusyuk Kanjeng Nabi." Kanjeng Nabi mboten berkenan. "Ya Muat, aturidu antakuna fatanan." Yang kamu lakukan itu Muat, itu enggak goro-goro Muat. Enggak bijak itu Muat. Idza amma ahadakumun nas falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam, ringankanlah sholatmu. Kenapa? Karena makmummu itu macam-macam. Fa inna fiha shaghir wal kabir wal marid wadal hajah. Ana wong sing sepuh, lek sing ngadeg titik teko kejune. Kan imamnya kan macam-macam. Makanya imam itu kan sunahnya sebelum mengimami, dia itu kan menata dulu barisan sambil melihat jamaahnya. Kan begitu, Pak. Ini standar lah sholat kita yang standar. Enggak terlalu cepat seperti di mana itu? Blitar itu. 23 rakaat 10 menit saja enggak bisa bayangkan, Pak. Itu kuat loh itu, Pak. Ngeten kan kuat. Allahu Akbar sami Allahu Akbar. Delosor-delosor. Kemarin kan ada itu viral itu tarawih tercepat dan tarawih terlama. Kalau yang terlama itu mulai ba'da isya itu sampai menjelang sahur di Temboro sana. Jenengan milih sing pundi to mriki? Ya sing pertengahan mawon nah. Nggih. Yang sedang-sedang saja. Nggih lek tarawih niku alam nasra, alam taro, idza jaa, idza julsilatil arti cukup niku pun. Tapi mboten usah cepet. Itulah Rasulullah mencontohkan begitu. Makmummu itu macam-macam Muat. Ada yang sudah sepuh, ada anak kecil yang kalau lama teko guyone poncoloti. Wal marid, ada yang sedang sakit. Wadal hajah, ada yang selak ono perlu.
Kadang semayanan pitungan duit 2 miliar. Mari maghrib imam suwe akhirnya meleset. Ini bisa disalahkan itu imamnya itu. Loh betul loh Pak, satu masjid itu ada ya, terjadi itu. Imamnya lama, ada jamaah yang napa sepeda motornya hilang, sing salahnya imame lho Pak. Sampeyan gare kesuwen maling-malingi iso leluasa. Lho kan nggih mboten penak itu. Nabi itu bijak sekali. Wa idza shalla ahadakum bin nafsi falyutawil masaa. Lek kamu salat sendiri, legone hati, sak dawa-dawane ndak masalah, Pak. Kadang kita itu dibalik, lek salat didawak-dawakno. Terus sembahyang dhewe cepetno. Niki juga terbalik, menata hati yang salah nih. Nah, sudah kita sampai jam berapa ini, Pak? Kita sampai pada materi kita. Sholat itu sesungguhnya selain ibadah ritual yang tadi saya sampaikan, munajin robbahu, dawikannya Nabi, kita sedang menghadap kepada Allah. Tetapi tidak hanya itu, dalam sholat itu kita diajarkan nilai-nilai kehidupan. Maka bacaan dan gerakan sholat, mulai takbiratul ihram sampai salam, ini semua adalah Allah yang memilihkan. Nah, jadi bacaan ini Gusti Allah yang memilihkan. Gerakannya kenapa sih takbiratul ihram kok seperti ini? Kok mboten koprol mawon? Kok ndak begini? Itu Allah yang memilihkan. Dan ini bisa diteliti secara medis, ternyata ini juga mengandung unsur-unsur kesehatan, Pak. Setiap hari itu ndak hebat itu sholat itu. Sehingga gak ketemu nih sholat lamcingan, sholat cepet-cepetan. Yang lain Allahumma antas salam, dia Allahumma lantas jalan. Wis gak ndonga gak apa. Kadang-kadang yang saya ngapunten ibu-ibu kata sholat ngenteni iklan. Dan kalau sinetron khusyuk tenang. Sampai nangis-nangis berbesmili. Wong padahal niku pemainnya marine nggih mangan bareng. Kok digoroi sinetron. Mboten jamane Bu nggih. Biyen jamane napa Cinta Fitri, waduh mulai ibu-ibu sampai anake lho rebutan TV mbek bapakne biyen iki. Aduh. Maka pengertian sholat itu adalah secara bahasa doa. As-sholatu hiya doa. Sholat itu adalah doa. Dan secara istilah as-sholatu huwa af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Jadi af'al, perbuatan, gerakan-gerakan. Maka di dalam sholat itu gerakannya sudah ditentukan oleh Gusti Allah. Tidak boleh ada penambahan, baik penambahan gerakan ataupun penambahan bacaan di dalam sholat. Harus persis sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kecuali misalnya ono nyamuk ketika nek mboten napa lah. Itu kan ada hajatnya, ada kepentingannya. Ketimbang sembahyang nonton sama ngene-ngene tok, tambah mboten khusyuk ta niku. Enggak apa-apa kalau ada kepentingan. Sing mboten pareng niku lek gak lapo-lapo terus moro-moro ngene-ngene ditambah-tambahi ya ndak boleh. Nah, kita perhatikan, Pak. Tadi saya katakan setiap ibadah itu diawali dengan niat. Demikian pula lah sholat. Maka dalam sholat itu yang pertama kali kita tata adalah niat. Saya tidak akan membahas diucap apa tidak. Yang penting itu hatinya mantap. Menghadapnya ke arah mana? Ke arah mana kita menghadap sholat itu? Kiblat, bukan barat. Jangan salah loh, Pak. Sebenarnya ngadep ngulon, nah itu salah. Mustaqbilal kiblati, bukan mustaqbilal kuloni kan begitu. Makanya kalau di Masjidil Haram ya sholatnya itu ada yang ngadep timur, barat, yang penting menghadap Ka'bah. Dan itu jadi pertanyaan kubur loh, Pak. Nanti kalau tidak bisa itu salah, gawat itu, Pak. Kan pertanyaan kubur kan sudah dibocorkan tuh. Oleh Pak Mudin. Ditanya, "Man rabbuka?" "Allahu rabbi." "Wa man nabiyyuka?" "Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi." "Wa ma imamuka?" "Siapa imammu?"
Tangan ini napa jawabane? Lho, mboten saged kita siang. Pasti iki gak mlebu nomor 3. Wa ma imamuka. Imam kula, imam bonjol wong dipentung kali malaikat. Wa ma imamuka. Napa jawaban kita? Imam bonjol. Siapa imam kita? Lho lah, mboten semerap lak gawat niki. Oke. Alhamdulillah. Pun beri kemauan. Lah mosok kula badhe ceramah kali mangan roti. Mangke mawon matur suwun. Al-Qur'an imami, Al-Qur'an imamku. Ngoten jawabannya. Jadi Al-Qur'an itu adalah imam kita. Ini kan harus kita persiapkan. Jawaban-jawaban ini. Kalau kita tidak mau ngaji, kita tidak tahu, Pak. Padahal kalau kita itu tidak bisa menjawab pertanyaan kubur, maka kita akan mendapatkan yang namanya azab kubur. Naudzubillah min. Nah, kembali kepada sholat tadi. Niatnya itu harus kita tata betul, Pak. Itulah makanya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah surat kedua ayat 45-46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ini kan hebat ini, Pak. Bahasa bebasnya begini, kawulaku, hambaku, njaluk tulung nang aku ku password-e loro. Kalau ndak bisa masuk password, ndak akan ketemu dengan saya. Passwordnya keliru kok. Apa passwordnya? As-sabru was-shalah. As-sabri was-shalah. Tetapi kata Allah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Tapi itu berat, tidak gampang. Passwordnya nggak gampang nyantol kepada aku, kecuali orang-orang yang dalam sholatnya itu khusyuk. Ya napa sih pengertian khusyuk niku? Napa khusyuk niku sing astagfirullah wa napa ngoten khusyuk niku? Mboten. Khusyuk itu bukan gerakan badan, Pak. Khusyuk itu adalah tadi itu loh, hadirnya hati kepada Allah. Makanya ayat 46-nya Al-Baqarah 46, make ten ngira diwaos malih. Pengertian khusyuk dijelaskan kali Gusti Allah. Siapa sih yang dimaksud dengan al-khasyi'in? Orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya, alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang yang yakin, artinya punya keyakinan. Yadunnuna ay yuqinuna, yakin, annahum mulaku rabbihim, bakalnya mati, bakal menemui Allah, bakal ketemu dengan Tuhannya. Jadi salah satu cara untuk menumbuhkan khusyuk dalam sholat itu adalah ingat mati. Itu resep yang mujarab itu. Tapi tidak usah terus berlebihan. Sampai nangis-nangis. Takoni sebelah apa omong semang kon nangis. Eling mati aku. Mboten usah ngoten nggih. Yang penting kita napa nggih? Membangun suasana sebelum sholat itu harus betul-betul napa nggih? Bebas dari sesuatu yang menghalangi sholat kita. Sampai-sampai loh, wonten hadis niku Nabi mengatakan, kalau makan malam sudah siap, bersama dengan itu adzan isya berkumandang, kita disuruh mendahulukan apa, Pak? Makan. Lebih baik kita di dalam makan ingat sholat daripada di dalam sholat kita ingat makan. Kan tidak karu-karuan itu, Pak.
sudah disiapkan sama ibunya di meja makan. Ayo sembahyang sik marun ket mangan. Boten temen masjid, sembahyang di omah. Allahu Akbar. Mang masa apa iku ambune kok. Kan boten khusyuk akhirnya. Bareng ngoten kok moro meong waduh kocek tak tutupi apa gorong. Kan iki kacau malian itu. Akhirnya golek ayat sing kene genggusak kula atu berapa nas. Maliki nas. Malah sembahyang genggusak kok kucing. Kacau. Jadi harus kita freekan dalam sholat itu, kita harus tadi itu ya, kita bangun suasana yang khusyuk. Maka kita perhatikan ya. Kenapa diawali sholat itu dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ini juga Gusti Allah yang milih. Kalimat thayyibah itu banyak, tapi kenapa yang dipilih oleh Allah kita disuruh untuk mengucapkan takbir Allah Maha Besar? Ini sekaligus mengajarkan kepada kita, sholat itu hanya Gusti Allah yang besar, yang lain kamu hilangkan, kan begitu. Yang lain itu tidak ada apa-apanya. Maka tadi saya katakan kan hebat itu. Kalimat Allahu Akbar ini kan kalimat yang menumbuhkan semangat luar biasa. Bung Tomo itu kan mengatakan itu, andai kata saya tidak mengenal kalimat takbir. Bung Tomo nih, tokoh 10 November itu, beliau dengan jujur mengatakan, andai kata saya tidak mengenal kalimat takbir, entah saya tidak tahu dengan apa saya membakar semangat arek-arek Surabaya untuk berjuang melawan penjajah. Bukan rawi-rawi rantas, bukan. Makanya gambarnya Bung Tomo kan ngeten nih, Allahu Akbar. Nah ini yang dipilih oleh Allah untuk mengawali sholat kita, takbiratul ihram. Nah, sekarang dari sisi fikihnya, bagaimana posisi tangan kita ketika takbiratul ihram? Jadi tangan kita itu menghadap ke arah kiblat. Idza qumta ila sholati faqul Allahu Akbar. Nah ini, bila kamu tidak mendirikan sholat, maka bacalah Allahu Akbar. Sehingga inilah pembuka sholat. Tadi kan saya sampaikan hadis Rasulullah, miftahus sholat al-wudu wa tahlil wa tahrimuha takbir wa tahrimuha taslim. Jadi ketika takbir ini kita sudah tidak diperkenankan untuk melakukan sesuatu apapun yang di luar gerakan dan bacaan sholat. Setelah fakul Allahu Akbar, mukhlishon niyataka lillah, dengan meniatkan hati karena Allah. Rafi'an yadaika hadwan mangkibaika muhadiyan biibhamaika adunaika. Nah niki begini, seraya mengangkat kedua belah tanganmu lurus dengan bahumu, mensejajarkan ibu jari pada daun telinga. Nah seperti ini. Boleh lurus dengan telinga, boleh lurus dengan bahu. Seperti ini. Nah, ini takbiratul ihram yang dituntunkan oleh Rasulullah. Dan ini yang dipakai oleh Tarjih. Ini yang saya baca himpunan putusan Tarjih bab sholat. Nah, jadi seperti ini. Pandangan mata ke arah tempat sujud. Pun ngantos takbiratul ihram wis gak kena. Wah. Sembahyang arek cilik niku, Pak. Ya ndak akan ketemu. Padahal dalam Al-Qur'an surat Thaha kan menyatakan wa aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingat aku. Maka dalam salat itu kita harus ingat Gusti Allah. Ukuran yang paling standar minimal itu ketika takbiratul ihram ini kita ingat kepada Gusti Allah. Dan itu suara adzan isya. Lah napa niku? Kecepatan. Oh, kecepatan. Jadi lurus dengan bahu, tanah jawab wonten niki. Ya monggo pun tanah jawab mawon nggih sampai mriki rumin supaya nanti tidak terlalu malam.
Monggo kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau ada pertanyaan saya bisa menjawab. Kalau jawab nek mboten nggih PR. Nggih monggo wudu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna